belajar tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kenapa dikatakan penyimpangan semu? Karena hasil dari perbandingan fenotipnya itu berbeda dengan yang sebelumnya atau yang hukum Mendel 1 atau hukum Mendel 2. Sehingga dikatakan penyimpangan ya karena hasilnya beda ya. Nah, pada penyimpangan semu hukum Mendel ini nanti kalian akan belajar tentang yang namanya 5 ya. Ada 5 jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Wow, banyak sekali ya kan? Iya dong. Nah, coba kamu lihat itu ada awan-awan ya. Ada awan biru yang ada 5. Yang kelima itu nanti akan kakak isi ya dengan yang namanya jenis-jenis dari penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, sebelum kakak mulai, kakak ingatkan kembali untuk selalu like dan subscribe ya akun YouTube kakak supaya kakak ini makin semangat ya buat konten-konten yang seru, konten-konten yang wow ya. Jadi jangan lupa, kakak ingetin lagi ya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kakak kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya. Oke, kita mulai aja. Nah, yang pertama, jenis pertama dari penyimpangan semu hukum Mendel adalah namanya adalah atavisme. Ini bukan Atta Halilintar ya, guys. Atavisme. Nah, wah keren ya namanya ya, atavisme. Ini bukan aliran Atta ya, isme kan aliran ya. Kemudian yang kedua adalah namanya adalah siapa ya yang kedua namanya adalah kriptomeri. Kriptomeri. Dia kriptomeri. Yang ketiga ada epi dan hipostasis. Hipostasis. Maksudnya epistasis dan hipostasis ya. Yang keempat namanya adalah gen. Bukan gen halilintar ya. Gen komplementer. Waduh, nggak cukup ya. Nggak apa-apa. Kalau kurang kelihatan nanti kakak jelasin ya di next. Yang terakhir polimeri ya. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari penyimpangan semu hukum Mendel ya. Nah, sekarang kakak bahas satu demi satu. Nanti kamu amatin ya pelan-pelan. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan kakak. Oke. Yang pertama tadi apa? Atavisme ya. Atavisme ini merupakan penyimpangan semu hukum Mendel yang terjadi pada pial atau jengger ayam. Atau jengger ya. Kalau nggak tahu kamu searching aja nanti di Google apa itu jengger ya. Jengger ayam itu loh yang warna merah-merah di atas kepalanya ya, yang gelontang-gelantung ya. Nah, itu dia atavisme tentang jengger ayam. Nah, atavisme ini sebenarnya ngebahas yang namanya interaksi ya. Di sini dibahas ngebahas tentang yang namanya interaksi beberapa pasangan gen. Interaksi beberapa pasangan gen. Jadi nanti ada banyak gen yang saling berinteraksi dan memunculkan fenotip-fenotip baru yang berbeda gitu ya. Di sini ada aturannya ya. Aturan pertama adalah yang ini aturan pertamanya. R besar, P besar. R besar, P kecil. R kecil, P besar. R kecil, P kecil, P kecil. Nah, itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, ini kalau yang jika ada ketemu antara gen R besar ketemu P besar, maka nanti sifatnya dominan. Siapa namanya sifat dominan? Yaitu walnut. Jadi nanti jenggernya itu tipe walnut ya. Kemudian nanti jika ada lagi ketemu R besar P kecil, ini kan dominan, ini gen dominan, ini gen resesif. Kalau kamu belum paham apa itu gen dominan, gen resesif, coba kamu cari di YouTube kakak ya. Di konten kakak yang ngebahas tentang yang namanya gen dominan sama gen resesif, oke? Gen dominan itu yang hurufnya besar ya, resesif yang hurufnya kecil ya.
Kalau dia yang gede adalah R, ini kan yang gede adalah R, maka namanya ya juga R depannya. Rose. Oke, diingat ya, rose. Kayak bunga mawar ya jenggernya, ya lucu-lucu gitu ya. Kalau ini kan kecil, besarnya apa? Yang besar adalah P, maka namanya pi, bukan PA ya. Nanti kalau ditambah K bahaya ya. Kalau ini kecil-kecil, maka namanya single, jomblo. Bukan ya. Nah, ini biasanya kalau pada di hybrid ini 9331. Nah, kebetulan ini semuanya beda. Ini fenotipnya ada 4 dan semuanya beda. Maka kalau pada atavisme, perbandingan fenotipnya, fenotip ya. Ini tuh genotip guys. Kalau masih belum paham, ini pelajaran SMP udah dibahas sebenarnya. Ini fenotip. Perbandingan fenotip pada atavisme adalah 9331. Oke, jumlahnya berapa? 16 ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau yang kedua ini agak ribet ya guys, karena ada aturan ya, namanya adalah epistasis hipostasis. Epistasis hipostasis. Nah, kalau pada epistasis sama hipostasis ini kalian harus paham dulu nama lainnya itu apa sebenarnya. Epi ini adalah yang menutupi, sifatnya itu yang menutupi. Jadi ibaratnya yang menang lah gitu ya, yang menutupi. Kalau hipostasis, hipo kan rendah ya, berarti yang ditutupi, yang kalah ya kan. Kan ditutupi dia, berarti kalah, lemah gitu ya. Kenapa ditutupi? Karena lemah. Nanti ada aturannya. Jadi kalau nanti ada keterangan gini, biasanya kalau ngomongin epistasis sama hipostasis itu ngomongin biji gandum. Ini ngomongin biji gandum. Nah, biji gandum ya. Jadi nanti ada keterangannya. Sifat epistasisnya itu pada gen H besar. Kalau si hipostasis gen K besar. Nah, itu ada artinya lagi. Kalau gen H besar itu dia sifatnya jadi warna hitam gandumnya. Kalau ini jadi warna kuning, gandum kuning ya. Jadi nanti kalau ada persilangan, kata kuncinya adalah selama masih ada si epi, ini kan menang nih kan, nggak pernah kalah ini si epi. Kalau masih ada yang mendominasi, ya mau ini gede, mau ini kecil, yang hipo ini tetap kalah gitu ya. Maksudnya gimana Kak? Yuk kita bahas di bawah. Ini ada H besar, K besar, sama ya. H besar, K kecil. H kecil, H kecil, K besar. H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Oh iya, kakak lupa ya menanyakan ke kalian ya. Mungkin ada yang belum paham maksud dari si ini nih. Maksud dari apa ini? Ini nih, apa namanya? H besar ini kenapa kosong Kak gitu kan ya. Ingat, cara ngebaca fenotip itu adalah nomor 1 dan nomor 3. Apa sih Kak maksud nomor 1 nomor 3? Ini kan 1, 2, 3, 4. Nanti di sini akan diisi ada 4 huruf. Kamu fokus sama yang nomor 1 sama nomor 3. Nomor 2 sama 4 mau gede mau kecil nggak ngaruh ya. Kakak ulang lagi. Nanti ini ada 4 huruf. Misal nih H besar, H besar, K besar, K besar. Kan 4 kan. Kamu fokus pada yang nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2 sama 4 nggak usah dilihat. Gitu fokusnya. Oke? Itu ya. Jadi maksudnya ini yang di strip ini, dia mau diisi gede, mau diisi kecil sama baik ya. Sama aja ya. Nih, lihat. Tadi dibilang apa? Kalau masih ada gen si epi yang dominan, maka sifatnya warnanya hitam. Ini masih ada nggak di sini hitam? Gen H ada, maka warnanya pasti bakal hitam. Tapi Kak di sini ada K besar, lo kan udah dibilang, ya kan? Di sini H besar sifatnya menutupi, kalau K besar sifatnya ditutupi. Mau di sini K besar, di sini masih ada H besar, kalah ya. Kayak ibaratnya orang gimana ya, maaf ya, ini kalau ada orang kuat sama orang lemah berantem, siapa yang menang? Ya orang kuat, ya enggak? Mau di sini orang lemahnya itu ada 2 orang, ini cuma 1, tetap menang yang kuat karena memang dia terkuat sekampung, se-RT kuat. Jadi tetap menang mau di sini gede K-nya, oke? Kalah tetap gen K-nya. Apalagi yang ini gen K-nya kecil dan ketemu sama H besar. Ya pasti kalah lah yang K kecil ya kan? Makanya sifatnya warna hitam. Kalau ini H kecil, nah ini baru udah kalah dia. Ini lagi bobo nih ya, si hitamnya lagi bobo sehingga ada K besar. Kalau ada K besar maka sifatnya baru muncul kuning. Kenapa kuning baru muncul? Karena sifat H-nya resesif, lagi kecil. Nyalinya lagi
loyo ya, sehingga kalah. Tapi kalau kayak gini nih, kecil sama kecil, nggak ada yang dominan, maka bukan hitam, bukan kuning, warnanya adalah putih gitu ya. Kemudian kita bandingkan lagi 9, 3, 3, 1. Kemudian kamu gabungkan yang fenotipnya sama. Maksudnya Kak, ya hitam sama hitam lah ya, kuning sama kuning. 9 tambah 3, 12, 3, 1. Jadi kalau perbandingan pada epistasis dan hipostasis, berapa perbandingannya? 12, 3, 1. Perbandingan apa itu? Fenotip, oke? Nah gitu ya. Jadi jangan sampai bingung lagi guys ya. Oke, kita mulai lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu tentang si atavisme. Ya, sorry tadi urutannya agak acak ya. Yang ketiga kita bahas yang namanya si atavisme. Atavisme. Kalau atavisme ini, kok atavisme? Sorry. Kita bahas yang namanya kriptomeri ya. Kriptomeri. Oke, kriptomeri. Sorry ini kakak lipet dulu deh. Ya agak mengganggu ya. Coba dilipat dulu. Nah, gini kan cakepan dikit ya. Oke, kriptomeri. Kriptomeri ini berasal dari kata kriptos ya. Kriptos yang artinya tersembunyi. Ada gen tersembunyi ya. Nah, ini aturannya agak beda guys. Jadi agak beda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini biasanya soalnya itu ngebahas tentang bunga. Bunga-bunga ya. Bunga Linaria marocana. Linaria maroc double C marocana ya, nulisnya marocana ya, bacanya marocana dia. Biasanya kalau ngomongin bunga Linaria marocana pasti dia ngebahas tentang kriptomeri. Udah itu aja diingat ya, nggak usah bingung-bingung, dan ngebahas tentang warna bunganya ya, bukan warna yang lainnya. Oke, nah langsung kita bahas. Ini ada aturannya guys. Jadi ada nanti gini, gen A besar, gen ini gen ya, bukan alel. Gen A besar itu dia artinya ada antosianin. Ada antosianin. Kalau A kecil ya kebalikannya. Kebalikan dari ada apa? Ya tidak ada ya. Tidak ada antosianin. Kakak gini aja nggak apa-apa ya, sama baik. Kemudian kalau dia B besar, pH-nya itu basah. Jadi tambah H nanti banjir. B kecil, pH-nya asam ya. Yang namanya warna ungu bakal terbentuk jika apa? Warna ungu bakal terbentuk jika ada pertemuan antara Romeo and Juliet bukan ya. Ungu bakal muncul jika A besar ketemu dengan B besar. Jadi warna ungu. Wah, warna ungu ya. Nah, gitu guys. Jadi nanti kalau ada A besar ketemu B besar warnanya ungu. Terus kalau kayak begini Kak, A besar ketemu dengan B kecil. Warnanya apa? Yang namanya ungu bakal muncul kalau yang namanya A besar ada antosianin sama pH-nya basah. Antosianin itu opo to Kak kan? Masih ada yang bingung tuh antosianin apa? Ini tuh pigmen. Atau pigmen. Pigmen itu warna. Atau warna kan? Ya. Pigmen itu merupakan yang memberi warna. Kalau A kecil nggak ada warnanya ya udah gitu kan. Ini masalahnya adalah A besar dia ada warna tapi pH-nya asam. Berarti kalau kamu belajar kimia, kalau dia ungu dia maunya basah, maka kalau asam pasti mengalami perputaran dong ya kan. Sehingga berwarna merah ya. Ayo belajar titrasi lagi kimia kalau yang belum paham ya. Nah, lanjut lagi. Di sini ada yang A kecil, B besar, yang ketiga ya. Nah, ini sifatnya apa? Atau yang ini, A kecil, B kecil, B kecil. Lihat lagi konsepnya. A kecil apa artinya? Tidak ada warna, nggak ada warna. Ya berarti ini warnanya apa? Ya nggak punya. Kalau nggak punya berarti warnanya apa? Ya putih, ya kan? Belum paham. Ini loh, kan dibilang A kecil itu artinya opo? Tidak ada. Kalau udah nggak ada warna, warnanya opo? Ya nggak ada kan? Paham ya? Jadi nggak ungu nggak merah. Udah dibilang di sini nggak ada warna. Masa mau maksain warna pink ya kan? Ya nggak bisa ya. Pokoknya kalau udah dibilang A kecil, dia nggak punya warna alias warnanya putih ya. Putih maksudnya.
Nah, ini perbandingannya berapa? 9331. Kayak yang sebelumnya ya. Kamu samain yang fenotipnya digabung, dikelompokin sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi berapa nih guys? Jadi 9, 3, 4, 9 banding 3 banding 4. Ungu banding merah banding putih, 9 banding 3 banding 4. Ngono loh ya. Jadi gampang ya. Konsepnya itu dia beda-beda tiap aturan, tiap jenis kriptomerry begini, atavisme begini, epistasis begini. Oh beda ya. Lanjut, sekarang yang keempat namanya adalah gen komplementer ya. Ini bukan gen halilintar loh yo. Gen komplementer nih kamu udah belajar DNA, udah pernah kakak jelasin ya kan. Kalau dibilang komplementer itu apa artinya? Saling komplemen kayak kamu sama pacar kamu. Kenapa kamu bisa pacaran ya? Karena kamu itu saling melengkapi. Cie ya kan. Kamu suka, dia nerima kamu apa adanya. Apalagi kamu juga nerima dia apa adanya. Oh masa ya? Ngomong apa? Lanjut. Komplemen itu artinya adalah saling melengkapi. Kamu ngasih plus 2, dia ngasih min 2. Jadi jumlahnya 0 ya. Itu kalau kamu lagi belajar yang namanya apa itu? Lupa kakak. Kalau di kimia namanya ikatan ion ya, saling kasih ya. Kamu kelebihan, dia kekurangan. Jadi kamu saling mengisi. Kamu ngasih lebih, dia ngasih kurang. Kebalikannya ketika dia lebih, dia ngasih yang lebihnya ke kamu gitu ya, karena kamu kurang. Ingat belajar ikatan ion kimia ya, kelas 10 semester 1. Nah ini singkatnya gini aja. Kalau yang namanya gen komplementer maka dia biasanya harus saling ya. Biasanya dia kodenya kayak begini. Kakak sih agak-agak lupa ya kalau ngomong gen komplementer itu dia suka ngebahas apa. Oh dia nggak suka ngomong yang ini yang namanya bunga Lathyrus odoratus ya. Bunga Lathyrus odoratus. Lathyrus rus odoratus bukan odol ya, odoratus. Dia ngomongin tentang yang namanya warnanya. Kadang boleh G, kadang boleh PE. Kakak bilangnya yang G sama L aja ya. GL, ada G besar, L kecil ya. Kamu harus belajar ngomongin besar kecil, jangan GL ya, nggak ada bedanya ya. Kamu ngomongnya G besar, L besar, G besar, L kecil gitu ya. Jangan GL. Ya nanti gimana kamu nulisnya? Kalau tiba-tiba lupa gimana? G kecil, L besar, G kecil, L kecil ya. Ingat nih konsepnya. Kenapa tadi kamu bisa pacaran karo pacarmu ya? Karena kamu tuh saling suka, saling melengkapi. Jadi kalau kakak bilang, kalau suka sama orang itu gimana? Besar apa kecil? Wah, aku suka sama kamu kecil banget ya kan, lucu ya. Jadi kalau kamu suka sama orang, pasti sukanya itu besar banget ya kan. Berarti kalau huruf besar itu artinya suka. Ya tresno ya. Berarti kalau kakak bilang nih, ini kamu suka, sedangkan dia juga suka sama kamu. Kamu bisa nggak saling melengkapi? Bisa nggak kamu pacaran? Aduh, batuk ya guys. Jadi kalau dia suka, kamu suka, bisa nggak saling melengkapi? Oh ya bisa ya. Namanya gen komplementer, saling melengkapi ya. Atau nanti kalau di sini kakak bilang warnanya nanti bakal jadi ungu. Jadi kalau bisa saling melengkapi, ada dua gen dominan saling melengkapi ya. Ada dua gen dominan saling melengkapi ketemu ya. Maka nanti muncul warnanya ungu ya. Kalau selain itu warnanya putih ya. Salah. Ungu ya, warnanya ungu. Kalau ini suka, lah ini nggak suka. Bisa berhubungan, bisa saling melengkapi ya, nggak bisa. Jadi warnanya putih. Ini sama, ini nggak suka, ini suka. Kasihan ya, bertepuk sebelah tangan. Putih lah, nggak bisa. Apalagi sama-sama nggak suka ya, gimana? Ketemu paling malas ya. Putih. Yuk kita gabungin. Ada 9, 3, 3, 1. Yuk gabungin lagi putih sama putih. Maka jumlahnya piro? 9 banding 7. Jadi kalau gen komplementer perbandingannya adalah 9 banding 7 gitu guys ya. Nah yang terakhir itu kita ngebahas tentang yang namanya siapa itu yang terakhir? Yang terakhir adalah polimeri. Ini simple lah dan jarang keluar biasanya guys kalau polimeri ini.
Polimeri ini dia biasanya ngomongin warna-warna ya, ngomongin warna-warna, warna-warna kehidupan. Nah, polimeri. Polimeri itu poli itu artinya itu banyak guys, banyak. Wah, banyak ya. Nah, biasanya dia ngomongin tentang warna. Nanti di sini dia akan ngomongin yang namanya bentar. Merah ya. Jadi kalau bilangnya gini. Kalau ada ketemu M besar ketemu M besar ketemu sama M besar ya, nanti warnanya merah. M besar, M kecil, M kecil, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil, M kecil. Lah kuwi opo Kak gitu kan. Lah itu apa Kak ya kan? Yaitu gen namanya ya, kayak tadi juga, cuma ini M besar sama M kecil. M besar itu dominan, M kecil resesif. Ya udah, kalau polimeri polimeri kata kuncinya itu adalah selama jantungku masih, bukan ya, selama masih ada gen dominan. Selama masih ada gen dominan, maka sifatnya polimeri. Ya udah, kalau ini warnanya merah, ini merah, ini merah, ini putih. Kenapa? Karena ini ada dominan. Ini nggak ada kan? Maka dibuat 9, 3, 3, 1. Kamu gabungin jadi berapa kalau polimeri? 15 banding 1. Gitu ya. Oke, dari